Saya sudah luar biasa sebenarnya menjaga kesehatan itu. Saya tidak pernah melepas masker kemanapun pergi. Saya selalu cuci tangan dan juga selalu siap hand sanitizer. Jaga jarak juga sama, tapi karena semua itu ya memang secara tiba-tiba. Awalnya saya berangkat dari rapat, 2 agenda rapat yang saya hadiri. Yang pertama saya menghadiri rapat pelantikan persiapan pelantikan BKMT, dan yang kedua saya ada kebetulan saya memang pengurus cabang di Lumajang di Rumah Sakit NU di Kabupaten Lumajang. Nah, tiba-tiba saja pada malam itu saya merasa dada saya sesak. Saya tidak ada panas, nggak ada, demam juga tidak ada. Terus apalagi kehilangan bau sebelumnya sama sekali tidak ada. Tapi tiba-tiba saja dada saya ini sesak. Terus sesak sampai jam 2 malam. Tubuh saya ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa sudah. Jadi kayak merotoli, istilah Jawa ini kayak merotoli itu saya sudah. Tulang-tulang sudah kayak gitu. Langsung dilarikan ke rumah sakit sama suami saya. Ternyata di sana saya direpit, datang di rumah sakit direpit. Rapidnya non reaktif. Tapi setelah itu datanglah dokter spesialis paru yang ada di sana. Memang di sana menangani COVID. Beliau Bu Yuli, Dokter Yuli. Saya langsung di ronsen. Setelah di ronsen, disitulah ketahuan paru-paru saya itu sudah flek putih. Sudah penuh flek, sudah memang mengarah ke COVID sudah di sana. Nah, saat itu juga saya diswab. Begitu diswab, swabnya dikirim ke Jember, Jember Klinik. Memang Lumajang itu terutama Wijaya Kusuma rujukannya Jember Klinik. Saya dikirim ke Jember Klinik, swabnya ternyata positif sudah. Saya langsung dikirim ke rumah sakit rujukan COVID, Rumah Sakit Muhammadiyah. Malamnya, hari pertama di situ saya masih reaksinya ya belum begitu parah lah. Reaksi yang kedua, malam kedua itu yang sangat luar biasa yang saya rasakan. Terus dada saya ini sesak kayak dihantam batu sudah, sampai tembus ke belakang. Sesak sekali, sampai saya kehabisan oksigen. Di situ sudah disediakan oksigen, tapi oksigen itu untuk satu apa ya, itu yang di hidung itu nggak cukup bagi saya. Langsung hidung, mulut sampai itu harus pakai oksigen. Itu aja nilai sudah teratas 20 kalau nggak salah itu. Ya. Saya tidak ada penyakit bawaan. Alhamdulillah saya tidak ada penyakit bawaan, sudah dites. Semuanya tidak ada penyakit bawaan. Cuman jantung saya karena imbasnya dari paru ini, jantung saya ini agak bengkak. Nah, itu sudah ditangani oleh dokter jantung. Disitulah saya merasakan malam itu sudah seakan-akan saya sudah tidak bisa, ya sudah nggak hidup lagi, sudah mati lah, katakan seperti itu. Karena saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya memohon sama Allah, kalau saya diambil saat itu juga, maka saya juga sudah siap sudah gitu. Karena apa? Sudah pasrah saya. Itu. Saya persiapkan diri saya waktu itu. Mohon maaf saya pakai mukena semuanya, saya pakai tasbih di situ saya siapkan. Kalau saya mati saat itu juga jangan dilepas. Karena saya tahu sendiri di sebelah saya itu kamar mayat. Tahu sendiri pada waktu saya melihat menengok ke jendela itu ternyata di situ ada kamar mayat yang meninggal itu yang nggak dilepas, sudah dimasukin. Akhirnya saya siap sudah. Kalau memang seperti itu, mana psikologi saya dekat dengan kamar mayat itu, saya jadi drop betul. Sampai alhamdulillah saya dibantu oleh Bapak Bupati Lumajang. Sampai Pak Bupati menyampaikan ini harus seperti ini, harus dipindah.
malam itu juga subuh itu juga saya dipindah ke ruangan yang agak presentatif lah, maksudnya itu nggak di situ lagi, terus semuanya dibenahi sangat luar biasa gitu. Saya juga sempat di plasma itu saya 2 kantong plasma. Pada waktu itu susah cari plasma di sana, akhirnya lari ke Jember Klinik, ke Jember. Akhirnya dapat plasma 2. Jadi di plasma dalam 2 minggu itu dimasukkan dan sangat luar biasa. Gak ada lagi, saya sudah pasrahkan semuanya sudah saya pasrahkan. Ada suami saya cuma titip sama suami saya, untuk anak-anak saya semuanya sudah saya pasrahkan. Seandainya saya sekarang sudah diambil sama Allah, saya mohon maaf, hanya itu saya sudah siap, karena memang Tuhan sudah itu. Terus saya tidak ingat dalam beberapa itu sampai ya suami saya sudah khawatir itu, sudah mengerti, tidak ingat, tahu-tahu saya sudah dikelilingi oleh para dokter itu. Ternyata memang saya sudah kayak katanya para kiai itu mati suri gitu. Menyampaikan sama sahabat-sahabat saya, sama kawan-kawan saya bahwa COVID itu ada. Jangan sampai mengatakan COVID itu tidak ada. Di mana ada COVID? Saya sudah merasakan sendiri. Saya menjaga kesehatan, protokol kesehatan yang disarankan oleh Menteri Kesehatan itu sudah saya jalankan. Semuanya sudah saya jalankan. Tapi endingnya saya juga kena terdampak juga. Jadi itu yang saya sampaikan, berhati-hati, selalu jaga kebersihan, jaga jarak, itu yang terpenting. Karena memang berangkatnya saya kena ya dari situ, jaga jarak dan selalu cuci tangan, pakai masker, berdoa ya.